Selamat sore semuanya. Untuk sore ini saya bercerita zaman Soeharto itu ya lebih enak daripada sekarang. Kenapa? Zaman Soeharto itu sekolah-sekolah dibangun untuk dari masyarakat kecil sampai masyarakat kaya. Contohnya lah ya, seperti anak-anak orang tuanya yang tukang becak, petani bisa duduk dan bersekolah di bangku universitas ternama sekalipun, dan lulus itu sudah biasa. Tapi sekarang anak-anak yang kelas menengah yang bisa menikmati bangku sekolah atau pendidikan. Zaman Soeharto itu sandang pangan itu cukup kuat. Sekarang sulitnya sandang pangan itu, contohnya seperti beras, itu impor rata-rata. Impor. Zaman Soeharto itu pakaian di sekolah dasar tertata dia cuma 2 macam, SMP 2 macam, SMA juga 2 macam. Sekarang banyak tetek bengeknya, banyak baju-baju sekolah, seperti bisnis dia, seperti bisnis, dan dibuat juga. Zaman Soeharto itu tidak dibedakan ya, kelas orang yang kecil dan kelas besar. Sekarang ini sudah dibikin sistem zona. Jadi sistem zona itu rata-rata ya, banyak orang menguangi, jadi salah guna. Zaman Soeharto tidak seperti itu ya, nggak bisa. Terus aspal itu zaman Soeharto itu cukup bagus. Sekali aspal untuk 10 tahun. Kalau sekarang tidak, hitungan bulan udah rusak. Jadi zaman sekarang ini zaman bisnis, habis dibisniskan. Baru ya untuk kesehatan. Zaman Soeharto itu cukup melayani, puskesmas dibangun banyak merata di desa-desa terutamanya ya. Tapi sangat jarang ya dulu tuh, karena jarang manusia, jarang juga rumah sakit. Atau yang banyak itu adalah mantri itu dulu. Saya sering tuh mengalami, apalagi waktu saya bekerja di hutan belantara menggunakan alat potong kain shell ya. Ada yang putus jarinya, tangannya putus, jari kaki, macam-macam, kena rantai ya, atau kena kayu. Tapi pertolongan yang luar biasa. Kalau zaman sekarang ini banyak bayi-bayi mati karena tertolak dari rumah sakit. Jadi remaja mati karena tertolak dari rumah sakit. Arbitrasinya dulu zaman Soeharto itu tidak ada boleh menolak seperti itu, diutamakan kesehatan. Dan zaman sekarang rumah sakit sangat menjamur, banyak, dan dokter, perawatnya diajarkan berbisnis. Jadi ketika sakit banyak yang terjadi penolakan. Dan di zaman sekarang dibuat sistem BPJS tapi sangat rumit apanya,
Padahal ada kartu BPJS-nya, sangat rumit aturannya. Ambil dulu ini, ambil itu, ambil ini, urus sana, urus ini. Contohnya ya, seperti kaki saya nih. Ini putus nih, ini luka. Lebih kurang 2 minggu kemarin saya ditolak dari rumah sakit Pratama. Padahal saya aktif BPJS dan tidak dilayani sama sekali, saya ditolak. Jadi saya berobat di rumah sendiri, ngobat sendiri. Maklumlah ya, saya nggak punya uang, jadi nggak sanggup bayar rumah sakit yang bonafit. Padahal saya aktif BPJS. Jadi sampai sekarang juga saya nggak mencari tahu kenapa nggak dilayani BPJS kesehatan yang luka katanya. Padahal saya tabrak mobil, tidak dilayani rumah sakit Pratama yang di Kulim Tenayan Raya. Dokternya hari Minggu, waktu itu ada security, ada perawat. 2 minggu yang lalu, pas hari Minggunya sekitar jam 1 ya, jam 12 sampai jam 1 lah kalau tidak salah itu. Tapi lewat dari tengah hari, tidak dilayani. Jadi saya sakit hati. Zaman Soeharto itu luar biasa penanganannya. Jadi jangan katakan Soeharto itu manusia yang tidak berakhlak. Saya percaya dia adalah pahlawan negara, dan Pak Soeharto itu bapak pembangunan. Siapa-siapa kalian yang tidak atau benci sama Soeharto, kalian cukup memahami apa yang di videoku ini. Kalian dengar baik-baik sedikit aku bercerita. Bandingkan di era Soeharto sampai sekarang. Kalau kalian pernah hidup di zaman Soeharto, sekarang ini yang kaya menindas rakyat jelata, walaupun hilang nyawa tidak ada pedulinya. Zaman Soeharto itu ya memang yang kuat merajalela. Itu tidak seperti yang Anda katakan, karena saya sudah hidup di zaman era Soeharto. Jadi saya paling nggak suka ya dokter-dokter otak yang berbisnis, suster-suster bisnis. Seperti sekarang pendidikan dibikin sistem zona. Alhasil apa? Kalau saya melihat zaman Soeharto itu cerdas-cerdas, anak-anak yang tamatan dari SMA pemikirannya melebihi dari S1 zaman sekarang. Sekarang banyak otak-otak yang terbelenggu. Uang sekolah mahal, sekolah-sekolah swasta merajalela. Zaman Soeharto nggak boleh seperti itu. Sekolah negeri lah yang paling top. Dan NKRI ini tidak ada yang berani mengganggu. Jadi kalaulah Soeharto itu tidak baik, tidak menjadi pahlawan, tidak menjadi bapak pembangunan, kalau dia tidak berakhlak, negara Indonesia ini berarti sudah banyak dijualnya pulau-pulau. Indonesia ini sudah banyak dijualnya, dan dia pasti sudah, Pak Soeharto itu sudah terkaya di dunia. Ternyata kan tidak. Zaman Soeharto ya dia yang korupsi, di bawahnya adalah Edi Tansil, itu yang korupsi, yang lari ke Singapura. Kalau zaman sekarang dari RT sampai kelas atas merajalela korupsi semuanya. Apa enggak lebih luar biasa zaman sekarang kejahatan yang terjadi tidak terbukti, tidak kusangka era reformasi ini mereformasi kebebasan melakukan suatu kejahatan.
polisi-polisi banyak menindak semena-menanya, salah tangkap, merasa tidak berdosa, orang dipijak-pijak kakinya, kukunya lepas, dicambuki, dipukuli, mau dibisi panas kan ke kaki, macam-macam ya yang terjadi. Zaman sekarang Anda sudah melihat sendiri, zaman Soeharto tidak ada yang seperti itu. Jadi harus paham kalian semuanya.